Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali hari ini saya Aulia Fikri dari Indosemen bisa bersama dengan teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan mungkin menunggu dari beberapa menit yang lalu untuk bergabung dalam acara kita pada hari ini. Ya, inilah acara kita webinar Indosemen dengan tema teknologi konstruksi yang durable, sustainable dan ramah lingkungan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan webinar ini merupakan rangkaian dari 3 kegiatan webinar yang akan kita lakukan di akhir tahun ini. Nanti minggu depan tanggal 11 November akan kita laksanakan satu webinar lagi dan di bulan Desember tanggal 7 Desember akan ada satu webinar lagi. Kenapa? Karena kita melihat orang begitu antusias untuk belajar konstruksi sehingga Indosemen terus-terus akan memberikan edukasi bekerja sama dengan para pakar untuk terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat konstruksi Indonesia. Maka teman-teman kalau mau mencari kita di sosial media dimanapun cukup dengan hashtag belajar konstruksi, kita akan ketemu di sana untuk belajar konstruksi bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita langsung saja untuk mengundang pembicara pertama kita yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan. Beliau adalah Ibu Naning S. Adiwoso. Siapa dia? Saya akan bacakan sebentar CV-nya. Pendidikan 3D Washington DC USA dan Environmental Design Pratt Institute New York USA. Pengalaman kerja sudah bekerja malang melintang lama ya. Di USA, Brazil, Tokyo dari tahun 72 sampai tahun 91 dan di Indonesia mendirikan PT Asri Desindo Inti Widya atau ADI sebagai prinsipal. Nah, organisasi beliau juga luar biasa ya, banyak ya, terutama di bidang green semuanya kelihatannya ya. Pendiri Himpunan Desainer Indonesia HDII dan menjabat sebagai ketua pada periode tahun 86 sampai 91. Sampai sekarang beliau menjadi Dewan Kehormatan ya. Dan selanjutnya adalah World Toilet Organization sebagai co-founder tahun 2022 dan mendirikan Asosiasi Toilet Indonesia tahun 2001 dan menjadi ketua Asosiasi Toilet Indonesia. Dan juga beliau mendirikan Green Building Council Indonesia dan menjabat sebagai chairperson selama 3 periode dan tahun 2008 sampai tahun 2018 menjadi Dewan Pengawas sampai sekarang. Dan yang terakhir, dan ini baru beberapa tahun dan Indosemen menjadi bagian juga dari ini, yaitu mendirikan Green Product Council Indonesia atau GPCI tahun 2014 dan menjadi Sekretaris Jenderal sampai sekarang. Dan perlu juga kita informasikan bahwa Ibu Naning Adiwoso juga adalah salah satu tokoh yang menjadi inisiator lahirnya Hari Bangunan Indonesia. Maka sangat tepat sekali momentum hari ini kita undang saja 30 menit ke depan beliau dan inilah Ibu Naning S. Adiwoso. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif daripada Indosemen ya untuk mengadakan Hari Bangunan Indonesia yang akan yang biasanya tanggal 11 November. Pak Thomas, Pak Niko dan teman-teman semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Assalamualaikum dan salam kebajikan. Terus tadi sudah mendengarkan apa yang saya kerjakan, memang saya adalah orang yang tidak bisa diam melihat lingkungan. Jadi pada hari ini saya akan membahas masalah membangun Indonesia hijau. Tentunya ini suatu perjalanan yang luar biasa yang saya alami dari awal. Pada awal tahun 2000 saya menginginkan adanya Green Building Council Indonesia, tapi tidak mudah karena mereka tidak mengerti dan mereka menganggap itu urusan negara. Padahal itu adalah urusan para profesional. Baru terjadi pada tahun 2008 kita membahas, baru bisa dibangun kurang lebih September 2009 adanya Green Building Council. Dan saya sangat bangga bahwa itu disambut dengan disertifikasinya pertama gedung PUPR. Dan ini berlanjut sampai kita mempunyai cabang di mana-mana dan sudah menjadikan bangunan Indonesia menjadi bangunan hijau dengan sertifikasi Green Shape. Tadi dalam perjalanan ini saya tidak puas karena banyak sekali produk-produk di Indonesia yang tidak mempunyai label green atau dilabelkan green di luar Indonesia yang tentu tidak mengikuti geo-environment, geo-cultural, geo-social ya, dari Indonesia yang sangat berbeda dengan negara lain. Maka saya dirikan 2014 setelah saya pikir bahwa produk-produk Indonesia harus mulai green. Dan ternyata ini dapat sambutan luar biasa dari para industri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Indosemen Indonesia karena dialah
perusahaan pertama yang mensertifikasi produk semennya Green Label Indonesia. Next, saya minta tolong Oke. Jadi kita harus melihat semua dalam pembangunan secara holistik. Ya, pembangunan itu terjadi pada setiap waktu sesuai dengan kebutuhan dan bertambahnya penduduk. Dan ini selalu sudah dibicarakan sejak tahun 2018 ya, 2098 bahwa penduduk yang luar biasa ya. Mereka selalu ingin memiliki bangunan yang baik, hebat, dan magnificent. Tapi banyak dari kita yang hanya membangun tanpa melihat kepada lingkungan di sekitarnya, sehingga kita kehilangan biodiversity, juga kehilangan ecological balance. Ini yang sering tidak terjadi, masalah ecological balance dalam pembangunan di Indonesia, karena semua melihatnya secara teknis, tidak secara lihat ekologi. Saya mengikuti acara-acara yang di luar, bagaimana masalah pembangunan ke depan. Jadi waktu tahun 2000, itu sudah sangat dipikirkan bahwa akan terjadi yang namanya wabah tahun 2020. Pemikiran mereka pertama dari WHO dan climate change dan sebagainya adalah dari sanitasi. Karena jumlah penduduk di Asia dan Asia Pasifik ya pada umumnya itu paling besar, China, Indonesia, India. Dan sanitasinya buruk, mana apalagi dengan adanya low cost carrier. Itu yang dikejar, masalah sanitasi dan air, karena bisa menyebarkan penyakit di mana-mana. Ternyata yang terjadi tahun 2020, kita semua kecelek dalam arti kata ya, kalau bahasa Jawanya kecelek itu ketipu. Wah, yang terjadi adalah COVID-19. Itu adalah sebab daripada tidak seimbangnya ecological balance. Jadi saya mesti bersama ini dengan organisasi nasional mesti menyiapkan bagaimana kita membersihkan lingkungan ini dengan baik ke depan, yang tiap kali berubah. Dari bulan Maret saya ikut meetingnya terus sampai hari ini. Perubahan dari WHO masalah ini mesti luar biasa. Yang pertama dikatakan mesti droplet, kemudian micro droplet, kemudian masuk ke dalam udara atau makin buruknya itu karena bisa stay di dalam udara cukup lama, airborne maksud saya. Oke. Jadi saya mohon dalam pembangunan ekologi ini diperhatikan karena kita punya target 2030 dengan Sustainable Development Goal yang semuanya ada waktu diatur pada nomor 6 tentang water and sanitation. Tadi Bapak dari PUPR mengatakan problema air. Ya, kita akan berhadapan problema air luar biasa ke depan. Jadi dalam konstruksi juga kita harus lihat, dalam produksi bahan material juga memikirkan bagaimana air itu harus kita hemat sedapat mungkin, terutama air bersih yang semakin hari semakin langka dengan jumlahnya penduduk. Dan mudah-mudahan konstruksi ke depan akan lebih pada konstruksi lebih hijau dan sustainable. Next, tolong Pak, next. Hal yang menyentuh banyak aspek dalam pembangunan ada lingkungan, lahan, bahan, energi, dan sampah. Lingkungan dan lahan itu adalah juga berkaitan dengan air, dengan ecological. Sering orang membangun tidak melihat apa yang ada di sekelilingnya, binatang apa yang ada di situ, ya, dan tanaman apa aja di situ tiba-tiba dibangun dan itu semua hilang. Kita udah kehilangan berapa banyak ecological problem. Saya mengalami hal ini sekali pada tahun 1980 di mana saya diminta untuk membangun salah satu hotel di Bali di tengah sawah. Saya udah protes karena saya environmentalist. Karena pasti ada jalur binatang yang ada di situ. Benar waktu bangunan itu selesai, itu nggak bisa dibuka langsung hotelnya karena binatang mesti lalu lalang di situ, binatang liar. Nah, itu harus kita lihat. Terus beberapa tanaman juga ternyata setelah saya kembali 5 tahun kemudian itu sudah menghilang dari situ, yang saya catat itu semua ternyata hilang karena ekologinya udah berubah. Padahal itu tahun 1984 saya ngerjakan dan saya melihat bahwa hal ini terjadi. Kenapa lagi dengan pembangunan sekarang mereka tidak melihat bahannya, apakah bahannya adalah green atau tidak. Itu yang mendorong saya untuk bikin Green Product Council supaya bahan-bahan itu juga terregister sebagai bahan yang ramah lingkungan dan industri mau menurunkan energi, penggunaan air dan sampahnya terutama di dalam pembangunan.
Next, saya bicara masalah lingkungan. Lingkungan pasti terganggu, ya kan, adanya ekologi yang tidak seimbang. Saya mohon sih dalam pembangunan sekarang kita harus memikirkan ecological balance. Karena target kita, kalau kita tidak bisa ecological balance, kita tidak bisa baik pada tahun 2025, kita akan mengalami kesukaran. Sedangkan kita harus sustainable development goal, kita harus bisa sukses di sini. Jadi masalah pembangunan itu semua. Kita sangat berterima kasih juga adanya COVID-19 yang membuat udara kita agak baik dan kemudian kita bisa melihat tanaman kita mulai tumbuh dengan cukup baik ya, karena tidak terganggu dengan kesibukan dan produksi udara atau emisi atau semua yang merusak udara kita dan lingkungan kita. Maka itu kita harus memikirkan bagaimana ecological balance kita ke depan. Kita punya target ya tahun 2025, mudah-mudahan pembangunan semuanya itu harus memikirkan apa yang di sekitar itu lingkungan. Apalagi kita mau bikin ibu kota baru, kita harus catat itu semuanya tanaman yang di sekitar ibu kota kita yang baru di Kalimantan. Dan juga binatang-binatang apa yang di sekitar supaya kita tidak kehilangan, supaya balance daripada ecological itu ada. Emang nyaris sekali ya kalau saya lihat bagaimana kita membangun tanpa melihat lingkungan di sekitarnya. Sehingga sering terjadi kekurangan air, tidak ada air dalam lingkungan tersebut karena tidak memikirkan bahwa setiap orang pasti membutuhkan air. Apalagi saya baru-baru ini lagi bikin suatu komunitas di atas gunung, mereka tidak punya air sama sekali. Padahal air sebenarnya melimpah dengan adanya air terjun itu semua, tapi di mana mereka tinggal adalah kekurangan air. Jadi kita harus melihat air itu tidak aja datang dari gunung, tapi di gunung pun kadang-kadang tidak ada airnya, sedangkan orang mulai merambah ke atas gunung atau di atas bukit untuk bikin perumahan. Next, saya bicara tentang lahan. Di sini adalah yang pasti menyinggung lingkungan, masalah lahan. Begitu kita bikin pembangunan, pasti lahan itu menjadi satu korban, akan berubah dia sifatnya. Ya. Kemudian lahan di mana transportasi itu mudah, pasti akan dicari lahan di mana transportasi mudah karena orang kita kan biasa nggak mau kena macet segala macam. Jadi lahan itu menjadi favorit orang. Apalagi sekarang dengan adanya transportasi lagi baik ya, pasti lahan-lahan dekat di mana ada moda transportasi tersebut menjadi sangat mahal. Tapi harus dilihat juga lingkungannya. Pasti ingin harga yang terjangkau sesuai dengan peruntukannya. Ya, suka tidak suka kita adalah negara yang tropis. Jadi kita secara geo-environment kita adalah negara tropis, kita adalah negara dari kepulauan. Jadi kita harus tahu bahwa humidity kita tinggi sekali sehingga kita kalau bisa membuat alam di sekitar yang kita bangun itu juga memberikan suasana yang sejuk ya. Kalau bisa-bisa nggak usah pakai AC gitu ya. Jadi jangan bikin rumah dempet-dempet gitu. Terus jadi penggeseran pada lingkungan ya, karena pasti dimanapun juga akan terjadi sampah. Setiap orang itu menghasilkan sampah kurang lebih 0,5 kilo per hari. Jadi sering dilupakan masalah bagaimana kita menyelesaikan persampahan di dalam satu lingkungan atau satu konstruksi. Saya selalu melihat bahwa sampah sanitasi selalu dipikir yang terakhir. Padahal itu yang paling penting dari kehidupan kita sehari-hari. Next, bahan bangunan. Jadi bahan bangunan ini kita harus menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan atau green product, di mana telah diukur dampak bagi lingkungan. Bagaimana energinya, waktu produksinya, airnya, emisinya, dan limbahnya. Nah ini kita di Green Product Council Indonesia, kita membuat rating tools ya untuk semua produk. Jadi toolsnya itu banyak sekali. Setiap produk mempunyai rating tool sendiri dan itu nggak seperti green building. Green building kan diukurnya cuma 6 kriteria itu semua, tapi ini satu persatu. Ya, kalau di green building itu kan ada perumahan, new building, existing building ya kan. Nah, kalau di Green Product Council itu tidak. Every product mempunyai rating tool sendiri. Jadi luar biasa. Harus setiap hari kita mengerjakan sesuai dengan permintaan. Apalagi dengan adanya Indonesia akan memiliki ibu kota baru dan harus menciptakan green product dan juga local product ya.
harus reachable untuk semuanya, available ya. Nah itu kita harus melihat bahwa produk-produk di Indonesia ini harus kita sertifikasi green sehingga juga dalam pembangunan akan menumpang dengan mudah bangunan hijau dan juga lingkungan yang hijau. Next, Pak, tolong Pak. Semen. Semua bangunan pasti menggunakan semen. Boleh slide-nya satu lagi Pak? Bisa diminta slide-nya? Oke. Ya, ini dominan sekali di dalam bangunan adalah semen. Saya terima kasih kepada Indosemen yang telah mensertifikasi sebagai produk semen pertama di Indonesia, ya. Dan mulai dari kita lihat bahwa semen digunakan mulai dari fondasi sampai dinding bangunan serta finishing. Oke. Sebelumnya Pak, berapa besar sih energi yang terpakai dari pembuatan semen? Produk semen biasanya mencapai 3.500 megajoule per ton klinker hingga 4.000 megajoule per ton klinker. Ini ada di slide sebelumnya ya Pak ya. 1 ton semen dapat menghasilkan 1 ton emisi karbon dioksida yang berasal dari hasil pembakaran batu kapur dan konsumsi energi. Jadi industri semen adalah salah satu industri penghasil emisi karbon dioksida yang tinggi. Maka itu kita harus hati-hati dalam hal ini. Maka mereka mempunyai pemikiran yang baik. Jadi sejak saya dulu masih kerja di Amerika, selalu kita bicaranya adalah zero emission. Zero emission adalah semua produk yang diproduksi di pabrik, ya, dan kemudian dibawa ke lapangan untuk di pembangunan, itu tidak ada waste. Ya, itu kita sebut zero emission. Karena nggak ada waste. Kalau kita saya lihat pertama kali saya pulang, saya lihat aduh saya mau sedih deh. Proyek itu kok selalu kotor, selalu penuh dengan semen di sana-sana. Tapi sekarang udah mulai bersih itu, ya. Karena dengan adanya prefab segala macam, pre-consumer product itu mesti bisa digunakan lagi. Jadi kita sebut itu pre-consumer product. Next Pak. Jadi kita untuk mewujudkan SDG nomor 12, yaitu produk dan konsumsi berkelanjutan, maka Green Product Council Indonesia mendorong industri lokal di sini, ya, melalui sertifikasi Green Label Indonesia atau GLI, dan mengedukasi konstruktor dan masyarakat, ya, untuk menggunakan produk semen yang ramah lingkungan. Jadi untuk mengurangi emisi karbon dioksida, maka dilakukan adalah menggantikan semen OPC atau Ordinary Portland Cement dengan semen yang jenis lain seperti PPC, PCC, semen dan lain-lain melalui penggunaan bahan baku alternatif. Yang kedua adalah efisiensi energi dengan menggunakan bahan bakar alternatif seperti limbah atau biomass. Menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai ISO 14001 manajemen lingkungan dan juga menerapkan sistem manajemen energi sesuai ISO 50001 manajemen energi. Terus terang di sini kita juga harus melihat bahwa menggunakan bahan bakar alternatif seperti limbah atau biomass, ya. Apalagi kalau kita bicara sampah Indonesia itu basah, maka itu harus dikeringkan. Ini semua memungkinkan secara teknis, tapi kita juga lihat apakah memungkinkan secara ekonomis. Next. Slide kemudian, oke. Dalam mengurangi penggunaan semen yang tercecer, maka ada industri yang membuat produk precast, ya, dari semen, di mana dalam proses pembuatannya dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol setelah dilakukan oleh para pekerja yang ahli di bidangnya sehingga efektivitas dan efisiensi bahan terjamin. Jadi sini kita juga lihat penggunaan precast juga dapat mengurangi waste di lapangan yang dimana mendukung zero waste tadi ya atau zero emission karena terpakai keseluruhannya. Selain itu melalui pemasangan dan mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar lokasi pembangunan dengan adanya precast. Next, prefab solution. Di sini bisa kita mengerjakan secara customized dari awal perencanaan sehingga tidak ada waste, waktu pengerjaannya lebih cepat ya, sepertiga daripada normal, biayanya total lebih murah, mutu terjamin ya, efisiensi bahan baku terjaga. Tapi kelemahannya juga adalah initial cost-nya tinggi di sini. Tingkat kostumisasi rendah pada saat dibangun sudah jadi
sudah jadi jika karena direnovasi atau mengubah total dari awal lagi. Ini ada kelemahan, tapi kelebihannya lebih banyak di sini. Ya, nggak ada sampah gitu. Next, kita akan bisa membangun secara green atau green construction. Tujuannya dari bahan bangunan yang ramah lingkungan adalah untuk membangun struktur yang hemat energi, dan untuk membangun struktur tersebut kita harus menyadari perbedaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan bagaimana itu semua dapat berkontribusi dalam penghematan energi. Ini penting sekali, baru kita bisa kita milih bahannya apa, cara apa konstruksinya bagaimana. Saya kira nanti bapak-bapak yang kemudian akan membahas masalah ini. Next. Jadi next Pak, produk bahan bangunan mendukung konstruksi hijau. Oke. Jadi kita punya namanya Green Label Indonesia yang dikeluarkan oleh Green Product Indonesia, antara lain kita punya keramik di sini yang sudah tersertifikasi. Dan ini bagian dari konstruksi. Kita juga harus lihat apakah itu mempunyai Green Label Indonesia nggak, sudah cukup banyak di sini. Ya, komisi energi, emisi udara, dan limbah air setelah produksi, setelah logam berat dalam produknya. Kita lihat di situ kaca juga sudah sumber baku silikanya dan efisien penggunaan energi selama produksi. Di mana kandungan logam berat yang rendah dalam produk serta emisi udara dari solvent selama produksi. Papan semen tidak mengandung dalam produknya. Pipa, kandungan logam berat timbal yang rendah dalam produksi dan daya tahan produk terhadap kondisi eksternal. Ini penting sekali karena pipa dalam pembangunan itu saluran air untuk tempat kabel segala macam. Maka itu pipa mempunyai Green Label Indonesia. Next, produknya kemudian Mas, ada juga kloset juga ini, semana kita juga mikirkan efisiensi dalam penggunaan dan konsumsi energi karena setiap hari pasti orang juga pergi ke toilet ya, yang pasti gunakan air untuk baik untuk menggelontor maupun cebok dan terutama membersihkan atau mencuci tangan kita. Yang mereka sudah tersertifikasi. Ada juga baja menggunakan bahan baku yang rendah kandungan logamnya. Yang 9 ada aluminium memiliki bobot yang ringan dan dalam konstruksi. Gypsum kandungan zero asbes dalam produk, dan di mana mortar instan pengurangan penggunaan bahan berbahaya dan logam berat dalam produknya. Semen Portland penurunan emisi karbon dioksida, penggunaan bahan baku dan bahan bakar yang alternatif. Ini yang jadi poin-poin utama di dalam kita bikin nama Green Label Indonesia melalui Green Product Council Indonesia. Next, pertahanan virus corona di berbagai benda. Jadi kita harus lihat ke depan, kita bangun, kita juga lihat bahan apa sih yang kita pakai. Ya, kita nggak tahu sampai kapan ini namanya yang disebut Corona 19. Kalau kita tahu tembaga itu bisa 4 jam, aluminium itu bisa 2-8 jam. Bersih baja, nikarat 48 jam atau 2 hari di sini. Kaca 4 hari, keramik 5 hari. Jadi dalam pembersihan juga kita juga bahas di sini bagaimana kita membersihkan bahan-bahan ini ke depan dengan adanya COVID-19 yang sudah menjadi airborne. Jadi saya juga di sini sama teman-teman internasional bagaimana kita membersihkan atau cleaning building. Karena kita bisa bikin bangunan tapi kan maintenance buildingnya kan selama itu ada. Jadi bagaimana kita menyelesaikan supaya bangunan itu tidak hanya green, sustainable, tapi juga harus sehat ke depan dan hygiene. Karena kita akan berkompetisi dengan setiap negara masalah kesehatan, dan ini sudah terjadi. Next. Bangunan ibu kota baru ya, kita pastikan sudah tahu semua kan kita akan punya ibu kota baru. Mari kita bangun Indonesia dengan semangat baru dengan menggunakan produk lokal dan ramah lingkungan yang telah bersertifikasi Green Label Indonesia. Next. Mari kita mengindonesiakan Indonesia. Next, Pak. Dengan bangga menggunakan produk lokal dan ramah lingkungan. Terima kasih. Kira-kira demikian paparan dari saya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih sekali kita ucapkan kepada Ibu Naning yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Dan luar biasa mengingatkan kita dan beri semangat kita kembali bahwa memang sudah waktunya green construction ini menjadi jiwanya para insan konstruksi Indonesia ya.